Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak adalah Robi Santria. Bapak adalah guru yang mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Kecamatan Lare Sago Halaban. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai konsep geografi, pendekatan geografi, prinsip geografi, serta aspek geografi. Di mana tujuan pembelajaran kita untuk kali ini adalah menganalisis konsep esensial geografi dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis karakteristik wilayah dan perwilayahan berdasarkan prinsip dan pendekatan geografi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi aspek-aspek geografi dan memberikan contoh aspek geografi di dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu memiliki profil pelajaran Pancasila. Yang pertama adalah berakhlak kepada alam, yang kedua adalah bernalar kritis, yang ketiga adalah kreatif. Nah, uraian materi kita pada hari ini yang pertama adalah mengenai ruang lingkup dan objek kajian geografi, yang kedua adalah mengenai aspek geografi, yang ketiga adalah cabang-cabang geografi, yang keempat adalah konsep geografi, yang kelima adalah pendekatan geografi, serta yang keenam adalah prinsip geografi. Sebelum kita masuk ke materi kita mengenai pendekatan, konsep, prinsip, dan aspek geografi, kita bahas dulu mengenai apa itu geografi. Tahukah kamu, kata geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang artinya bumi dan grafos yang artinya tulisan. Secara harfiah, geografi dapat diartikan sebagai deskripsi tentang bumi. Nah, untuk pengertian yang lebih lengkap, menurut Bintarto, geografi merupakan studi yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik ataupun menyangkut dengan kehidupan makhluk hidup beserta berbagai permasalahannya, dengan melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, serta regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Pengertian yang kedua, menurut Seminar Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia di Semarang tahun 1988, geografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Menurut Daljoni, geografi merupakan sebuah ilmu yang pembelajaran yang mengajarkan manusia tentang tiga hal pokok, yaitu spasial atau ruang, ekologi, dan region atau wilayah. Dan dalam hal spasial atau ruang, geografi mempelajari persebaran gejala alam, baik alami maupun manusiawi di permukaan bumi. Dalam hal ekologi, geografi mempelajari tentang bagaimana manusia harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun dalam hal regional atau wilayah, geografi mempelajari tentang wilayah-wilayah sebagai tempat tinggal manusia dengan kesatuan fisiografinya. Itu adalah definisi dari geografi. Jadi geografi secara sederhana bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang gambaran permukaan bumi serta proses-proses dan permasalahan yang muncul akibat proses tersebut. Untuk selanjutnya mengenai objek geografi. Objek geografi terbagi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang menjadi isi atau kajian dari geografi itu sendiri, meliputi fenomena geosfer, yaitu litosfer atau lapisan batuan, atmosfer atau lapisan udara, hidrosfer atau lapisan air, serta pedosfer atau lapisan tanah, dan biosfer, lapisan makhluk hidup, flora dan fauna. Objek formal geografi adalah cara pandang terhadap suatu fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi, baik aspek fisik maupun aspek sosial dipandang dari sudut pandang keruangan atau spasial. Untuk materi selanjutnya mengenai objek material. Objek material geografi itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah litosfer. Litosfer adalah batuan yang merupakan lapisan terluar dari bumi. Nanti di bagian ini yang dikaji adalah segala fenomena, segala proses, segala permasalahan
yang terjadi pada lapisan terluar bumi atau lapisan batuan bumi. Yang kedua adalah lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Yang ketiga adalah lapisan hidrosfer atau lapisan air di permukaan bumi, meliputi perairan darat, perairan laut, serta air dalam tanah. Yang keempat, pedosfer. Pedosfer adalah lapisan batuan yang telah mengalami pelapukan fisik, pelapukan biologi, dan pelapukan kimia atau kita kenal dengan tanah. Kemudian yang terakhir, objek material geografi adalah biosfer, di mana biosfer adalah lapisan di muka bumi tempat hewan, tumbuhan, dan manusia hidup. Untuk selanjutnya kita masuk kepada aspek geografi. Aspek dalam ilmu geografi terbagi dua, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik atau alam adalah geografi fisik yang merupakan gejala fisik di permukaan bumi. Gejala fisik itu terdiri atas tanah, air, udara, dan segala prosesnya. Bidang kajian dalam geografi fisik adalah geografi alamiah di permukaan bumi yang menjadi lingkungan hidup manusia. Artinya dalam geografi fisik atau aspek fisik, hal yang dibahas adalah segala sesuatu yang terjadi secara alamiah, yang terjadi di permukaan bumi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk yang kedua adalah aspek sosial atau manusia. Geografi manusia, objek kajiannya adalah keruangan manusia itu sendiri. Aspek-aspek yang dikaji dalam cabang ilmu ini termasuk kependudukan, aktivitas manusia yang meliputi aktivitas ekonomi, aktivitas politik, aktivitas sosial, dan aktivitas budayanya. Nah, aspek fisik ini kita bisa contohkan dengan terjadinya gejala letusan gunung berapi yang biasanya terjadi secara alamiah atau terjadi dengan sendirinya. Nah, aspek sosial kita bisa contohkan dengan terjadinya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Itu merupakan salah satu contoh dari aspek sosial. Yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cabang-cabang ilmu geografi. Cabang ilmu dalam geografi ada 4, ada geografi fisik, ada geografi sosial, ada geografi wilayah atau regional, dan geografi teknik. Geografi fisik mempelajari mengenai struktur lingkungan seperti alam, bentang alam, dan pola alam lainnya. Geografi sosial adalah cabang geografi yang objek kajiannya adalah aktivitas manusia di permukaan bumi. Itu bisa sosial, bisa budaya, bisa politik, bisa ekonomi. Yang ketiga, geografi wilayah. Geografi wilayah mempelajari tentang variasi persebaran ruang di wilayah yang memiliki kesamaan ciri baik lokal, regional, maupun ruang lingkup global atau internasional. Yang terakhir adalah geografi teknik, menekankan pada teknik yang dipergunakan dalam studi geografi dalam analisis geografi. Geografi fisik, cabang dari ilmu geografi fisik adalah hidrologi, klimatologi, oseanografi, geologi, geomorfologi. Cabang dari ilmu geografi sosial adalah demografi, ada sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Cabang dari geografi teknik adalah penginderaan jauh, sistem informasi geografi, dan pemetaan. Untuk materi selanjutnya mengenai konsep-konsep dalam ilmu geografi. Yang pertama ada konsep lokasi, ada konsep jarak, ada konsep keterjangkauan, ada konsep nilai kegunaan, ada konsep keterkaitan ruang, ada konsep interaksi dan interdependensi, ada konsep aglomerasi, ada konsep pola, ada konsep morfologi, dan ada konsep diferensiasi areal. Oke, ini kita skip, kita lanjut. Baik, kita bahas yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi adalah posisi suatu objek atau wilayah di permukaan bumi. Ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu lokasi relatif dan lokasi absolut. Nah, untuk konsep lokasi relatif, lokasi yang diartikan bisa berubah karena dipengaruhi oleh daerah sekitarnya. Misalnya desa X
lebih baik aksesibilitasnya dibandingkan desa Y, karena desa X berada di tepi jalan sedangkan desa Y jauh di pedalaman. Lokasi absolut berdasarkan garis lintang dan garis bujur atau garis astronomis yang biasanya bersifat tetap. Misalnya letak astronomis kota Surabaya, kota Palembang, dan kota Wamena. Itu untuk konsep yang pertama. Selain itu, juga konsep lokasi dapat ditinjau dari tinjauan fisiografis, yaitu letak astronomis dan geografis. Letak astronomis berkaitan dengan letak suatu wilayah ditinjau dari garis lintang dan garis bujur. Iklim, contohnya iklim tropis, subtropis, dan aktivitas manusia. Letak geografis yaitu letak yang ditinjau berdasarkan hubungan tempat-tempat di sekitarnya. Contohnya, Indonesia terletak di antara dua samudra. Untuk selanjutnya kita akan bahas adalah konsep jarak. Konsep jarak adalah ruang antara dua objek atau dua wilayah. Jarak suatu ruang dengan ruang lain serta di berbagai aktivitas dengan kaitannya dengan nilai. Jarak suatu ruang dalam ruang lain serta berbagai aktivitas akan berkaitan dengan nilai, kestrategisan, kemudahan, frekuensi, interaksi, dan interdependensi antar ruang. Konsep jarak juga terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak sebenarnya yang terdapat di lapangan atau dua tempat yang diukur dengan jarak berdasarkan satuan jarak, yaitu satuan panjang, bisa kilometer, bisa meter, dan sebagainya. Jarak relatif adalah jarak yang tidak sebenarnya, biasanya diukur dengan satuan waktu, jam, menit, detik, dan segala macamnya. Jarak sangat diperhitungkan karena jarak bisa menentukan kestrategisan suatu ruang untuk berbagai aktivitas. Pusat perbelanjaan akan memiliki nilai yang sangat strategis apabila terdapat di daerah pemukiman yang ramai dan padat. Yang kedua, kemudahan terjadinya interaksi antar ruang. Jarak tempat aktivitas dengan pemukiman dekat, maka akan mudah terjadi interaksi. Selanjutnya adalah frekuensi interaksi dan interrelasi ruang. Jarak yang dekat dan mudah dengan perbedaan potensi ruang akan memperlancar dan seringnya terjadi interaksi dan interrelasi. Untuk selanjutnya adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah kerangka berpikir untuk memahami keberadaan suatu objek ditinjau dari aksesibilitas ruang yang dipengaruhi oleh kondisi wilayah dan ketersediaan sarana dan prasarana penjangkauan atau sarana transportasi dan komunikasi. Konsep yang selanjutnya adalah konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah suatu manfaat dari fenomena yang ada di permukaan bumi yang bersifat relatif. Artinya suatu wilayah bisa memiliki nilai kegunaan yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Misalnya, suatu tanah pertanian yang subur akan lebih bernilai tinggi oleh mereka yang bekerja sebagai petani dibandingkan mereka yang bekerja di kantoran. Konsep yang selanjutnya adalah konsep keterkaitan ruang atau hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lain yang merupakan suatu keterkaitan ruang. Misalnya di sini adalah kebakaran hutan yang terjadi di provinsi Riau akan menyebabkan kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Nah, itu merupakan salah satu contoh suatu fenomena terjadi akibat keterkaitan dengan ruang yang lain. Konsep selanjutnya adalah konsep interaksi dan interdependensi.
Konsep interaksi dan interdependensi adalah hubungan yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan suatu wilayah dengan wilayah yang lain yang dipengaruhi yang saling memenuhi. Konsep interaksi dan interdependensi adalah hubungan yang saling mempengaruhi dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Contohnya di sini, wilayah pedesaan yang menghasilkan sayuran akan berinteraksi dan berinterdependensi dengan wilayah kota, di mana mereka membutuhkan sayuran dari desa, kemudian orang desa secara tidak langsung akan membutuhkan kota untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat tersier atau yang bersifat akan membutuhkan barang mewah dari kota. Konsep selanjutnya adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah kecenderungan persebaran gejala geografis yang ada di permukaan bumi yang mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya daerah industri, daerah pemukiman buruh industri akan mengelompok di tepi industri yang terlihat pada gambar ini. Nah, contoh lain dari aglomerasi adalah aglomerasi berdasarkan tempat tinggal suatu suku. Misalnya ada dikenal dengan kampung Cina, kampung Jawa, kampung Medan, kampung Ambon, dan sebagainya. Konsep pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Nah, untuk konsep pola biasanya adalah sesuatu bentuk untuk ini konsep pola. Selanjutnya adalah konsep pola. Konsep pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik secara alam maupun gejala sosial. Ulang lagi. Selanjutnya adalah konsep pola. Konsep pola adalah bentuk, struktur, persebaran fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Contohnya adalah pola pemukiman penduduk dibangun memanjang sepanjang jalan atau aliran sungai. Pola lain ditunjukkan pertanian yang ada di pegunungan memiliki sistem sengkedan karena mengikuti miringnya lereng. Konsep selanjutnya adalah konsep morfologi. Konsep morfologi adalah hasil proses alam membentuk permukaan bumi yang berbeda. Kata kunci dari morfologi adalah bentuk. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah akibat alam di daerah pantai, maka pola pemukimannya terdekat. Buatan aku yang grogi, aku masa direkam sendiri aja grogi aku. Konsep selanjutnya adalah konsep morfologi. Konsep morfologi adalah hasil proses alam membentuk bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda. Kata kunci dari konsep morfologi adalah bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk permukaan bumi sangat mempengaruhi aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Akibat proses alam di daerah pantai, maka pola pemukiman akan sejajar dengan pantai, dan aktivitasnya akan berkaitan dengan laut seperti tambak dan nelayan. Contoh lain adalah bentuk aktivitas pertanian yang ada di lereng pegunungan yang berbukit-bukit dengan sifat tanahnya dan kondisi air di dalamnya, maka aktivitas pertanian berupa tegalan atau perkebunan.
Konsep yang terakhir adalah konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area secara umum fenomena yang terakhir adalah konsep balap pendekatan. Konsep yang terakhir adalah konsep diferensiasi area. Secara umum dapat diartikan sebagai fenomena yang terjadi antara tempat satu dengan yang lain berbeda. Konsep selanjutnya adalah konsep diferensiasi areal. Adalah fenomena yang berbeda di suatu tempat dengan tempat yang lain. Contohnya di daerah pantai, aktivitas penduduk akan lebih banyak aktivitas penduduk di daerah pantai akan lebih banyak sebagai nelayan, sedangkan di daerah pegunungan penduduknya akan cenderung sebagai astaga, ayolah, come on. Selanjutnya adalah konsep diferensiasi area. Adalah fenomena yang berbeda antara tempat satu dengan tempat yang lain. Contohnya, penduduk di daerah pesisir atau pantai, mereka akan cenderung menjadi nelayan. Berbeda dengan wilayah pegunungan, penduduknya akan cenderung sebagai petani di bidang perkebunan. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai pendekatan geografi. Dalam geografi, pengkajian fenomena seringkali dianalisis menggunakan pendekatan geografi yang sebagai perwujudan cara pandang geografi terhadap fenomena geosfer, yang terbagi menjadi tiga, yaitu pendekatan spasial atau keruangan, yang kedua pendekatan ekologi atau lingkungan, yang ketiga adalah pendekatan regional atau kompleks wilayah. Pendekatan spasial atau keruangan adalah pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi keragaman ruang muka bumi yang menelaah masing-masing aspek keruangan. Contohnya dalam pendekatan keruangan, misalnya sebidang tanah berharga lebih mahal karena tanah bersifat subur dan terletak di tempat yang strategis. Peneliti menilai nilai tanah itu berdasarkan produktivitas pertanian dan nilai ruang, yaitu letak yang strategis. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ekologi dan belum masuk. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ekologi atau lingkungan. Pendekatan ini adalah mengkaji fenomena geosfer yang memperhatikan interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Contoh pendekatan ekologi dapat dilihat pada fenomena banjir di suatu daerah. Fenomena ini bisa diidentifikasi melalui tahapan-tahapan dalam pendekatan ekologi yang hasilnya kemudian dapat dianalisa untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Identifikasi yang dilakukan meliputi identifikasi kondisi fisik, identifikasi sikap dan perilaku masyarakat, serta analisis interaksi. Pertama dilakukan identifikasi fisik untuk menemukan kondisi fisik lingkungan yang mendorong jadinya fenomena banjir, misalnya topografi, jenis tanah, curah hujan, kondisi bangunan di daerah banjir tersebut. Kemudian dilakukan identifikasi sikap perilaku masyarakat untuk menemukan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola alam di lokasi tersebut, misalnya alih fungsi lahan pertanian, pengundulan hutan, kebiasaan membuang sampah, dan pola pemukiman yang dibangun di daerah tersebut. Terakhir dilakukan analisis interaksi ekologi terkait hubungan antara identifikasi fisik dan sikap yang dianalisis untuk menemukan alternatif pemecahan masalahnya. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah atau regional.
Pendekatan diagonal atau analisis kompleks wilayah dilakukan dengan cara membandingkan kawasan di permukaan bumi dengan memperhatikan aspek-aspek ruangan dan lingkungan secara komprehensif. Contoh dari pendekatan regional adalah membangun rumah atau bangunan harus dilihat dulu karakteristik wilayahnya. Misalnya membangun rumah di daerah rawan banjir atau dekat pantai, maka memiliki fondasi yang lebih ditinggikan untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan pasang air laut. Materi selanjutnya adalah prinsip geografi. Prinsip merupakan dasar yang digunakan untuk landasan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi atau masalah yang terjadi. Prinsip geografi terdiri dari prinsip distribusi atau penyebaran, prinsip interrelasi atau keterkaitan, prinsip deskripsi atau penggambaran, prinsip kronologi atau gabungan. Yang pertama, prinsip distribusi atau persebaran. Fungsi prinsip persebaran ini digunakan untuk menelaah gejala dan fenomena di geografi yang tersebar di permukaan bumi secara tidak sama atau tidak merata. Contoh prinsip distribusi: persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran potensi air yang berbeda di suatu tempat dengan tempat lain, dan persebaran total transmigran di Indonesia yang tidak merata. Yang kedua, prinsip interrelasi atau keterkaitan. Fungsi prinsip interrelasi digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala satu dengan gejala geografi yang lain dalam satu ruang. Contoh prinsip interrelasi: kekeringan yang terjadi sebagai dampak dari El Nino, fenomena banjir akibat adanya penembakan hutan di wilayah hulu, kondisi iklim di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia, serta penduduk pesisir banyak yang menjadi nelayan karena dekat dengan wilayah laut. Prinsip yang ketiga adalah prinsip deskripsi atau penggambaran. Fungsi prinsip deskripsi digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi yang dapat diamati. Contoh dari prinsip deskripsi biasanya terdapat tabel, grafik, peta, atau gambar. Contohnya, tabel angka pengangguran di Jawa Timur, grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan di kawasan Asia Tenggara, gambar persebaran curah hujan di Indonesia. Yang terakhir mengenai prinsip adalah prinsip kronologi atau gabungan. Fungsi prinsip kronologi ini bertujuan untuk menelaah gejala, fakta, maupun permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam satu ruang tertentu. Contoh prinsip geografi yang terakhir ini memadukan ketiga prinsip ini. Contoh prinsip geografi yang terakhir ini, untuk meneliti masalah hujan harus diteliti mengenai persebaran curah hujan di Indonesia, penyebab adanya curah hujan di berbagai wilayah, serta dampak yang ditimbulkan dari tingginya curah hujan di wilayah tertentu. Contoh lainnya adalah untuk meneliti masalah suhu udara, maka kita harus teliti mengenai perbedaan suhu udara desa dan kota, penyebab timbulnya pedesaan yang berpengaruh terhadap pedesaan serta pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suhu udara di wilayah pedesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Baik, demikian
untuk materi kita hari ini. Baik, demikian materi kita untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa soal mengenai konsep geografi, mengenai pendekatan geografi, mengenai prinsip geografi, serta mengenai aspek geografi.